Iya, rasa sakit dari pinggang ini dia nih. Otot-otot perut samping di bagian oblik. Ini rasanya perih kayak dibakar. Meskipun tekanannya ya ini yang kalian bisa lihat, ini nggak berlebihan. Ditekannya nggak berlebihan, tapi sakitnya ampun-ampunan. Kayak dipeset, kayak kulit digesek ke aspal gitu sih. Iya. Kayak diamplas, perih, kebakar gitu ya. Ini sakit. Tuh. Dan ini yang mengakibatkan efek kalian sakit pinggang. Ini salah satu ya. Salah satu faktor yang mengakibatkan kalian sakit pinggang itu dari jaringan otot-otot di bagian rectus abdomen. Kalian bisa searching deh rectus abdomen kayak gimana. Ya ini di sini gitu ya. Gak enak. Rasanya nggak enak tuh. Baru berasa ya. Selama ini ngeliat doang ya. Iya. Tapi selama ini ada nggak pernah melakukan pengecekan dan mendiagnosa, oh bapak di bagian otot perutnya dia? Belum ada. Baru kali ini? Iya. Nah itu dia kan salah diagnosa selama ini kan. Kita cek dulu. Ya ini. Tuh gini. Fix ini LBP. Ya, low back pain. Obliknya juga agak sedikit kaku nih. Ini otot-otot perut sampingnya nih. Iya. Ada eksternal oblik, internal oblik, ini kaku. Kiri nggak terlalu aman ya. Kadang-kadang rasanya kayak ketarik sini Kang. Iya, ini oblik. Ngikutin gitu Kang. Itu oblik. Sama di bagian ini longissimus thoracic. Tapi ini belum final. Nih, di sini nih. Nanti ini bentuknya kayak tulang. Padahal di sini nggak ada tulang. Jadi ibaratnya otot mengeras menyerupai tulang kerasnya. Akhirnya. Hasil akhirnya ini nggak akan mengakibatkan struktur tulang jadi cembung, enggak. Badan bapak yang miring ke kiri. Oh jadinya. Kalau memang ini dibiarin. Tapi kan nggak, jangan sampai kejadian itu gitu ya. Tuh. Ya mungkin buat teman-teman yang pasien-pasien yang pernah Kang Abai coba katakan ada pembendekan otot di bagian sini, coba di komentar ya. Karena kasus-kasus kayak gini nih banyak ya. Tuh. Di sekitaran sini, oblik juga. Tuh. Ini oblik, otot perut samping. Nanti bisa sampai ke bagian otot perut depan di bagian transversus abdomen, di bagian rectus abdomen kena, bisa kena hernia juga, bisa gitu ya. Cuma kalau udah kena hernia itu udah di luar ranahnya Kang Abai, karena udah bicara masalah organ gitu. Biasanya kalau memang udah kena hernia umumnya ada biji ketiga gitu. Jadi biji pelir kalian itu yang nanti akan nambah satu. Mungkin besarannya nggak sebesar biji normalnya ya, tapi mungkin kayak kelenjar bentuk awalnya di selangkangan kalian. Nanti lama-lama dia bentuk itu kayak biji salak, udah kayak bakso lagi, bakso kecil-kecil. Makin lama makin besar, bisa segede ini, sekempolan tangan gitu ya, bola kasti itu bisa. Tapi itu pastinya udah nyeri, itu udah sangat-sangat nyeri lah, sebenarnya kayak gitu. Iya di sini tuh. Cuma kondisinya si otot-otot ini dia masih menguat, masih kuat. Nih, tuh di bagian oblik. Tuh. Iya, rasa sakit dari pinggang ini dia nih. Otot-otot perut samping di bagian oblik. Ini rasanya perih kayak dibakar. Meskipun tekanannya ya ini yang kalian bisa lihat, ini nggak berlebihan. Ditekannya nggak berlebihan, tapi sakitnya ampun-ampunan. Kayak dipeset, kayak kulit digesek ke aspal gitu sih. Iya. Kayak diamplas, perih, kebakar gitu ya. Tuh di sini. Tapi nanti kita lihat di bagian ini. Kasusnya cuma kalau untuk bagian pinggang ya, dia memang lebih fokus mengarah ke bagian sisi kanan, tapi bukan tulang belakang. Ini ada namanya longissimus thoracic sama ilia costalis lumboris, plus sama oblik yang beliau bermasalah saat ini gitu. Untuk di bagian gluteus, piriform, bantalan di bagian tulang belakang ini Kang Abai katakan ini aman, nggak ada masalah. Tapi beda kasus kalau misalnya di bagian paha belakang ini di sisi kanan dia semitendinosus, dia bermasalah. Kiri kanan, paha samping enggak, kiri kanan tapi lebih dominan sisi kanan yang lebih
kenceng ya, belum ada bengkak, belum bengkak, cuma dia terjadi spasme otot, tegang otot ya. Bapak balik badan, terentang yuk. Ini otot perut nih, jangan dikira enak ya. Wih, semua pasien-pasien yang kalau Kang Abe bilang ini otot perutnya bermasalah, kelojotan teman-teman. Tapi disclaimer dulu, Kang Abe nggak sampai ke bagian organ ya. Kalau memang ada video yang viral di TikTok yang dokter bedah itu keluar dari ruangan bedah terus dia dibilang, tukang urut tolong ya jangan diurut di bagian perut karena saya tuh untuk operasi itu lengket semua. Ntar dulu ya teman-teman. Ini Kang Abe coba udah disclaimer. Jadi apa yang Kang Abe coba ambil itu cuma 2 layer di bawah kulit ya. Di bawah kulit doang. Jadi posisinya ada otot-otot, dia berlapis posisinya. Nah, kondisinya otot itulah yang Kang Abe ambil, bukan ke bagian organ kayak ke ginjal, ke pankreas, atau ke usus 12 jari, ke lambung gitu, enggak. Hanya otot. Otot-ototnya namanya abdomen. Di sini ada abdominis, di sini rectus abdomen, sama transversus abdomen. Kita cek. Rasa sakitnya, ya istilah kata cuma digaruk. Tapi rasanya kayak dibakar. Digaruknya mau macan. Digaruknya mau. Cuma digaruk begini doang. Bismillah. Kalau memang ada masalah, menyakitkan. Bismillah. Nih, di bagian rectus abdomen. Nih. Jadi posisi kemari. Ya. Ini kita cek dia. Oh, ini nggak terlalu. Ada sih kaku ya di sini, kaku. Rasanya lihat aja tampang beliau sakit banget, gimana? Ampun dah. Nih ya teman-teman, biar lebih gampang, biar kelihatan nih. Nih posisi dari sini nih, ini abdomen ya, atau ABS, abdominis. Posisinya dari sini kemari namanya rectus abdomen. Ini kita coba ya. Nih di sini keras banget nih posisinya. Ya, ini nggak ditekan berlebihan, nggak, cuma digaruk begini. Tuh, ini turun. Tahu kan turun? Iya. Kata orang Sunda disengkapun. Ini sakit. Tuh. Dan ini yang mengakibatkan efek kalian sakit pinggang. Ini salah satu ya, salah satu faktor yang mengakibatkan kalian sakit pinggang itu dari jaringan otot-otot di bagian rectus abdomen. Kalian bisa searching deh rectus abdomen kayak gimana. Ya ini di sini gitu ya. Gak enak. Rasanya nggak enak tuh. Baru berasa ya. Selama ini ngeliat doang ya. Iya. Tapi selama ini ada nggak pernah melakukan pengecekan dan mendiagnosa, oh bapak di bagian otot perutnya dia? Belum ada. Baru kali ini. Iya. Nah itu dia kan salah diagnosa selama ini kan, gitu. Tapi ya permasalahan Pak Rudi nggak cuma sebatas di bagian rectus ya, paha belakang, paha samping beliau ada masalah. Ibaratnya ini penyakit udah multiple otot yang kena. Cuma kan dengan kondisi kayak gini kan kita gampang nih mengambil sebuah tindakan. Oh di bagian rectus abdomennya dia bermasalah. Pendekatan untuk memperbaiki ini apa sih gitu loh ya. Di bagian paha belakang hamstring dia ada masalah. Pendekatannya untuk memperbaikan di bagian otot-otot itu bisa biar lebih cepat kendor itu dengan cara apa sih? Nanti kan ada tuh ya prosesnya. Nah nanti kita evaluasi, dari hasil evaluasi itu tersebut akan terlihat perbaikan itu sejauh mana gitu. Memang nggak ada yang instan teman-teman. Iya. Mie instan aja harus direbus ya. Biarpun mie instan ya. Mie instan ya, sebutannya mie instan tapi harus direbus biar enak. Nih kita lihat nih di bagian transversus abdomen, kata orang Sunda ada disengkakun ya. Nih di sini nih. Ini sakit nih. Ini kan tulang pelvik, tulang panggul ya. Ini tulang panggul nih. Nah dua jari dari sini kita coba lakukan. Di sini nggak ada organ ya. Agak sedikit ke dalam. Ini nggak ada organ teman-teman. Kita naikin ke atas. Nih, diginin aja, nusuk banget, senusuk-nusuknya. Baru kita congkel ke atas. Tuh.
Gitu. Moga-moga sih penjelasan yang Kang Abay berikan bisa bisa dicerna ya secara secara logika gitu ya. Nih di sini. Tuh. Gitu. Jadi nanti intinya Pak Rudi, kalau dari hasil diagnosa saya, sejak dari kaki-kaki, pinggang, paha gitu ya, ini kategorinya bukan seperti yang dikatakan sama dokter. Ya dokter boleh mengatakan yang berbeda ya, kan kita punya pakamnya beda-beda masing-masing gitu ya. Kami nggak menyalahkan dokter yang awal itu memvonis Pak Rudi itu dibilang sciatica piriform gitu, enggak. Tapi Kang Abay punya pendapat sendiri berdasarkan hasil terapan yang Kang Abay coba lakukan pemeriksaan di bagian yang bermasalah. Kondisi saat ini Pak Rudi kalau secara golongan dibilang tuh mialgia. Nyerinya nyeri otot, gitu kan. Mialgia sama dengan nyeri otot gitu ya. Cuma kan mialgia itu dia turunannya banyak ya, ada fibromialgia, ada dermatomyositis, ada dystonia gitu ya. Nah ini kategorinya spasma otot, terjadi tegang otot. Otot-otot mana aja kalau mau lebih spesifik di bagian sisi paha belakang ya. Di bagian sisi paha belakang kalau secara kategorinya dikelompokkan namanya hamstring. Tapi nggak semua otot yang ada di bagian hamstring itu dia bermasalah. Cuma satu otot doang di bagian semi tendinosus. Ya ibaratnya video ini rekam jejak Pak Rudi punya masalah gitu ya. Nanti kalau misalkan bingung nanti diputar aja lagi gitu ya. Biar dulu sakitnya apa ya? Untung di video nama Kang Abay ya. Jadi tahu permasalahannya. Oh di bagian semi tendinosusnya dia ada masalah. Nggak cuma sebatas kiri doang, kanan juga bermasalah gitu ya. Nanti di bagian otot di bagian ini nih, rectus abdomen juga dia ada masalah. Paha samping juga tadi dia ada masalah. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada ini nanti dipoles, dilatih biar daya tahan itu jauh lebih kuat. Nanti penguatan otot itu akan mampu untuk mengurangi rasa sakit sehingga si otot-otot ini ya kembali normal. Ada latihan-latihan yang saya minta dibantu latihan. Nanti biar nggak lupa, nanti videonya saya kirimin ke WhatsApp. Ya, itu aja. Terima kasih ya udah datang ke klinik Kang Abay jauh-jauh dari Denpasar. 22 jam perjalanan dari Denpasar kemarin naik bus. Dan ya buat teman-teman yang saat ini sedang sakit, segera lakukan perbaikan. Jangan dibiarin ya, karena bahaya. Cuma satu kata Kang Abay di akhir video selalu Kang Abay ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Salam.